Nama saya Syafei Karim dengan NDH 32, peserta Latsar CPNS Angkatan 15. Di sini saya akan mereview tentang tema kesiapsiagaan bela negara, yang dimana di dalamnya itu ada dua materi. Yang pertama itu adalah kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani atau mental. Nah, kenapa di dalam Latsar CPNS ini ada kesehatan dan jasmani dan rohani? Karena ini merupakan adalah salah satu syarat CPNS untuk bisa lolos menjadi PNS. Makanya materi ini disampaikan di Latsar. Nah, hari Senin kemarin tanggal 10 Agustus 2020, materi ini disampaikan oleh Ibu Dr. Nurhayati untuk kesehatan jasmani dan juga Ibu Ayunda Ramadhani MPSI yang membahas tentang kesehatan mental. Nah, jadi saya akan menjelaskan atau mereview kembali tentang materi kedua tersebut. Kesiapsiagaan bela negara ini merupakan komponen penting bagi aparatur sipil negara. Karena kesiapsiagaan bela negara ini merupakan syarat untuk lulus menjadi seorang PNS. Itu ada peraturannya. Nah, jadi kesiapan siagaan bela negara ini ada kesehatan jasmani dan juga rohani. Jadi bagi CPNS harus wajib sehat, baik itu jasmani maupun itu rohani. Pertama saya akan menjelaskan tentang kesehatan jasmani. Nah, jasmani ini bisa kita bilang berhubungan dengan fisik atau tubuh seseorang. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah pola hidup seseorang, seperti pola tidur, yaitu dimana seseorang harus memiliki waktu tidur yang cukup. Disarankan 6-8 jam itu dalam keadaan tidur yang nyenyak agar kondisi tubuh kembali prima. Dan juga olahraga yang cukup agar tubuh ini terbiasa sehat, agar tidak lemah. Makanya orang itu biasanya diwajibkan 3 kali seminggu, paling enggak 15 menit per olahraga. Entah itu dia mau renang, entah itu dia mau bermain futsal, badminton, dan lain-lainnya. Yang penting seseorang itu harus melakukan olahraga. Sekarang lagi rutin-rutinnya orang bersepeda dan juga jogging karena di zaman COVID ini. Selanjutnya yaitu pola makan. Contohnya seperti makan makanan 4 sehat 5 sempurna, di mana ada karbohidratnya yang cukup, proteinnya yang cukup, kalsiumnya, dan juga makan makanan gizi yang seimbang, dan juga kalori yang cukup bagi tubuh, tidak lebih dan juga tidak kurang. Kalau lebih bisa menyebabkan seseorang itu menjadi obesitas. Kalau kurang bisa juga membuat orang berat badannya turun dan juga menjadi orang itu menjadi lemah karena kekurangan kalori. Terus minum air putih minimal 8 gelas per hari atau 1,5 liter. Itu yang dianjurkan oleh para dokter. Karena itu wajib, air putih itu adalah minuman wajib bagi seseorang. Dan juga jika dia memiliki pekerjaan yang berat, aktivitas yang banyak, dia bisa mengkonsumsi vitamin secukupnya. Nah, itu yang berhubungan dengan
jasmani. Jadi dia memperhatikan masalah kondisi tubuhnya. Berbeda dengan kesehatan rohani. Ini saya akan membahas lagi tentang, mereview kembali tentang kesehatan rohani. Nah, rohani ini dia lebih condong ke mental atau jiwa seseorang. Jika kita berbicara masalah mental, maka ini berhubungan dengan pikiran dan emosi seseorang. Kenapa sih kok ASN itu harus memiliki kesehatan mental yang baik? Karena ASN ini kan harus melayani masyarakat. Dia selalu berhubungan dengan masyarakat. Makanya kesehatan mental ini menjadi komponen penting bagi para ASN, di mana emosi dan cara berpikirnya harus dikontrol dan atau dikendalikan. Ada dua cara sistem orang untuk berpikir, yaitu menggunakan emosi atau biasa dikenalkan dengan sistem limbik, dan juga menggunakan cara rasional atau biasa disebut dengan prefrontal cortex atau PFC. Nah, ini menggunakan rasional. Cara berpikir sistem limbik ini dia berpikir dengan cara cepat. Dia cara kinerjanya cepat. Nah, jadi sistem ini dapat merespon suatu kejadian dengan cepat dan mengambil keputusan dengan cepat pula. Tetapi kadang keputusan yang diambil itu tidak tepat. Ini cara kerja sistem limbik. Berbeda dengan cara PFC. Cara PFC ini dia jika menemukan suatu masalah, maka dia akan berpikir terlebih dahulu. Berpikir bagaimana cara menentukan keputusannya. Nah, inilah cara PFC. Walaupun lambat cara berpikirnya, tetapi terkadang keputusan yang diambil itu tepat walaupun dia lambat. Nah, seseorang itu tidak baik juga menggunakan cara berpikir yang lebih dominannya ke sistem limbik atau juga ke PFC. Jadi ASN itu dituntut harus bisa menyeimbangkan cara berpikir mereka agar tidak lebih ke sistem limbik dan juga ke PFC. Kenapa demikian? Karena jika dia menggunakan sistem limbik ketika melakukan masalah, maka dia akan langsung meresponnya dengan cepat. Entah dia emosional, marah-marah, entah dia ngamuk-ngamuk, dan segala macam. Berbeda dengan PFC, dia akan berpikir secara rasional, tetapi kerjanya lambat. Hal itu baik, cuma digunakan dalam keadaan tertentu. Nah, kesehatan mental manusia juga ditandai dengan adanya proses berpikir. Proses berpikir yang sehat. Nah, berpikir yang sehat itu berkaitan dengan kemampuan seseorang menggunakan logikanya dan timbang-timbangan rasional dalam memenuhi dan mengatasi beberapa hal dalam kehidupannya. Cara untuk mengetahui kesehatan dalam berpikir adalah dengan memahami terlebih dahulu apa saja kesalahan dalam berpikir. Nah, banyak orang itu melakukan kesalahan dalam berpikirnya. Makanya ASN dituntut untuk bisa mengendalikan cara berpikir mereka dan emosi mereka. Nah, kesalahan berpikir ini bisa mempengaruhi kemampuan manusia dalam mengendalikan diri dan juga pengelolaan stres. Nah, para ASN juga harus dituntut untuk bisa mengelola stres mereka. Kenapa? Karena setiap hari mereka akan selalu bertemu dengan masyarakat
masyarakat yang mempunyai banyak masalah, dan mereka harus bisa berpikir secara cepat dan mengambil keputusan secara tepat. Jika mereka salah mengambil keputusan, mereka akan memikirkannya sehingga akan menjadi stres. Oleh karena itu, para ASN harus bisa mengelola tingkat stresnya mereka. Seperti itu. Maka dari itu, kesiapsiagaan bela negara ini, yang dimana di dalamnya ada kesehatan jasmani dan juga kesehatan mental, itu harus dimiliki oleh para ASN. Karena makanya kesiapsiagaan bela negara adalah salah satu syarat untuk lulus menjadi seorang PNS yang profesional. Sekian dari review materi kesiapsiagaan bela negara dari saya. Semoga bisa membantu, semoga review saya ini sesuai dengan materi yang disampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.